Berikanlah pujian yang terbaik. Dia sudah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Besar dan ajaiblah karya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu.
atas segala puji dan kemuliaan bagi Dia. Penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Di atas setiap pribadi juga memiliki pengalaman dengan Tuhan.
syukur kepada-Mu ya Bapa atas hari ini, hari di mana kami umat-Mu dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu, membesarkan Tuhan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur memiliki Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Nya, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata bahwa burung-burung di dalam Kau pelihara, apalagi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun situasi di dalam dunia ini berat Tuhan, tapi ada kuasa kasih-Mu yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Firman yang hidup, yang menguatkan kami Tuhan. Firman yang menguatkan rohani kami Tuhan. Firman yang senantiasa mengingatkan kami akan kasih dalam kehidupan kami. Bapa surga, biar kami dapat duduk dengan baik Tuhan, dengan diam Tuhan, dengan hati yang terbuka Tuhan, dan firman-Mu tertanam dalam hati kami seperti tanah yang baik. Biarlah kami juga menjadi penurut Tuhan, taat akan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan mengucapkan syukur. Amin. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita kembali berbagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan bagi kita. Kita sudah memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 45, dan tahun itulah gereja ini didirikan. Dan gereja ini boleh berdiri sampai hari ini adalah anugerah Tuhan. Kita harus belajar terus dan belajar terus. Hidup ini belajar, sekolah terus. Apapun di dalam hidup ini harus kita lalui dengan belajar. Belajar melakukan yang benar, belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan 17. Kita akan berdiri bersama-sama. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Semua kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia ilahi dapat menjadi cocok untuk setiap pekerjaan yang baik karena telah disempurnakan. Amin. Silakan duduk. Semua kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran. Ya, kita firman Tuhan itu mengajar kita untuk hal-hal yang baik. Kita diajar, dididik untuk melakukan hal yang baik dan ditegur. Teguran ditegur oleh firman Tuhan bukan berarti firman Tuhan itu jahat terhadap kita, tetapi firman Tuhan itu benar-benar mengasihi kita supaya kita boleh menjadi orang yang lebih baik. Makanya ditegur. Anak dalam rumah tangga ditegur. Seorang anak
Dalam keluarga ditegur, dia bilang apa? Kaget, saya kaget kok saya ditegur. Jadi dia merasa dirinya itu sudah sempurna kok masih ditegur. Saya cuma bilang, ya kamu sebagai anak, kamu punya orang tua dan orang tua wakil Tuhan. Kemarin kaum muda diingatkan seperti itu. Orang tua adalah wakil Tuhan dalam dunia ini. Memang iya. Ya saudara, untuk menegur kita, untuk mengajar kita, untuk memperbaiki yang salah. Diperbaiki, dia bilang apa? Sudahlah, tidak usah banyak ngomong, tidak usah cerewet. Saudara, itu anak baru umur 15 tahun berani mengatakan kepada ibunya yang seorang janda, mengatakan cerewet. Saya bilang, lagi sekali kamu mengatakan itu kepada orang tuamu. Kamu anak satu-satunya dan mamamu seorang janda yang sedang berjuang keras untuk dirimu. Kamu tidak mengerti itu. Kalau sampai mamamu menangis, kamu diperbaiki tidak bisa, kamu dididik dalam kebenaran tidak bisa. Saya katakan kamu harus keluar dari rumah ini, karena kamu tidak cocok di rumah ini. Dia terdiam. Anak ini terdiam. Saudara, jangan main-main dengan orang tua kita. Dia wakil Tuhan di dunia ini. Dia mengajar kita, menegur setiap perbuatan salah kita. Sekarang ini tidak enak, saudara saya ini tidak ada yang menegur. Yang negur ya firman Tuhan. Yang negur kadang-kadang lewat mulut orang-orang yang dekat. Saudara, teguran itu penting. Bukan malah bilang, oh kok dia negur-negur saya. Itu ditujukan ke saya. Bosen saya dengar itu semua. Kayak sok-sokan, kayak dia yang terbaik. Tidak perlu ditegur. Ini loh firman Tuhan bilang, untuk mengajar, untuk ditegur, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Kalau saudara ingin selamat dan jalannya menuju ke sana, harus. Ini sekarang aneh-aneh. Di dunia ini sudah ditemukan neraka. Saya lihat itu saya ketawa, kok bisa ya? Dan lagi benar-benaran, modelnya itu benar-benaran api yang menyala-nyala. Saudara, ayo supaya kita jangan tersesat, baca firman Tuhan yang selalu menegur kita, yang memperbaiki, yang mengajar, untuk kita dapat dididik terus dalam kebenaran. Kalau kita nggak dididik dalam kebenaran, jalan kita jadi seperti apa? Tuh lihat orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Penderitaannya luar biasa. Ya. Terus gimana? Kita apa yang kita lakukan? Kita hanya menikmati. Kita ini penikmat kemerdekaan. Ayo kita belajar. Memperbaiki. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini ya. Yang lagi begitu jahat dan kejamnya manusia. Kalau takut dibongkar kesalahannya. Seperti yang dikatakan kemarin. Saya mengingatkan orang kalau ditegur malah marah. Berarti orang itu tidak ingin selamat. Orang itu hanya ingin mati dan binasa. Ditegur malah marah. Di jalan seorang ibu yang ditegur karena melakukan kesalahan, marah-marah seolah-olah dia dibenar. Seolah-olah dia adalah orang yang tidak bisa ditegur karena dia melakukan kebenaran.
Ayo, dalam hidup ini kita butuh pengajaran, kita butuh teguran, kita butuh perbaikan, dan kita butuh pendidikan untuk kita bisa melakukan kebenaran. Ayat itu mengatakan sehingga manusia ilahi dapat menjadi cocok untuk setiap pekerjaan yang baik yang telah disempurnakan. Ayat itu luar biasa. Cocok untuk setiap pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang jahat. Tidak cocok untuk pekerjaan jahat. Cocok untuk perbuatan yang baik. Pekerjaan yang baik yang telah disempurnakan. Ayo kita belajar. Hidup ini enggak sempurna. Hidup ini masih banyak kekurangannya. Oleh sebab itu kita belajar dan belajar setiap hari. Yaitu saya contohkan seorang ayah yang mengajarkan kepada anaknya, kalau baca Alkitab itu harus keluar suara. Padahal dirinya sendiri tidak keluar suara. Yang negor siapa? Kalau papa mama yang negor siapa? Kadang-kadang harus anak-anak. Kadang-kadang harus teman. Orang dekat kita. Saudara, dia bilang gini, anaknya langsung bilang, "Pak, katanya kalau baca Alkitab harus bunyi, harus keluar suara. Kok Papa sendiri baca Alkitab diam aja? Emangnya Papa itu baca Alkitab? Atau cuman sekedar di depan kita?" Mati kon. 1-0 saya bilang. Rasain lu. Jangan asal mengajar, mendidik anak-anak. Tapi kita tidak bisa mendidik diri kita sendiri. Kita tidak bisa menegur diri kita sendiri dalam melakukan kesalahan. Kita tidak bisa memperbaiki diri sendiri. Pinternya ngatur orang lain, didik orang lain. Jadi marilah kita belajar untuk tidak melakukan, yang jahat. Belajar, pengajaran, teguran, perbaikan, pendidikan itu penting selama kita masih bernafas. Siapa yang menegur kita itu penting. Karena itu suara Tuhan yang dipakai untuk mengingatkan kita. Jangan malah marah. Jangan malah sakit hati, dendam, kepahitan. Lihatan itu, lihatan, ngomong lagi. Lihatan, khotbahnya tidak ada yang lain, hanya itu. Loh, memang iya. Firman Tuhan itu terus mengingatkan kita. Lewat apa? Teguran. Lewat apa? Pendidikan. Lewat apa? Perbaikan. Diajar terus. Kita diajar terus oleh firman Tuhan. Diingatkan terus supaya kita menjadi orang yang lebih baik sampai menuju kepada kesempurnaan. Kenapa? Supaya cocok, kata firman Tuhan. Manusia ilahi kita supaya cocok untuk setiap pekerjaan yang baik dan telah disempurnakan. Yuk belajar. Saya ingin memberikan contoh-contoh ya. Contoh yang pertama saya ambil adalah dari Samson ya. Kekuatan Samson. Samson dilahirkan dengan dikatakan jangan dipotong rambutnya. Ya, nggak boleh dipotong rambutnya. Sudah sampai dewasa, rambutnya panjang. Dan kemudian dia jatuh cinta sama Delila. Kalau jatuh cinta sama perempuan yang salah, akan membuat hidup kita ini jadi malah hancur. Dia dibujuk dan dibujuk
Kata yang paling bagus itu adalah kalau kamu cinta aku, tunjukkan rahasianya. Kalau kamu sayang aku, tunjukkan rahasianya. Saudara, ditunjukkan rahasianya. Rambutku tidak pernah dipotong. Perempuan ini begitu jahat. Dia memberitahu kepada semua orang rambutnya harus dipotong. Dan kemudian benar. Begitu dipotong dia mengalami kelemahan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi akhirnya dia minta ampun dan dia sadar. Dia masih bisa berdoa. Dia masih bisa memohon kepada Tuhan. Kita baca ya dia. Hakim-Hakim 16. Hakim-Hakim 16 ayat 26 sampai 30. Dan Simson berkata kepada anak muda yang menuntunnya, tinggalkanlah aku dan biarkanlah aku meraba tiang-tiang penyangga di rumah ini, supaya aku dapat bersandar. Dan gedung itu penuh dengan pria dan wanita, dan semua pemimpin orang Filistin ada di sana. Dan ada kira-kira 3.000 orang pria dan wanita di atas atap yang menonton lawakan Simson itu. Dan berserulah Simson kepada Yahweh serta berkata, ya Tuhan Yahweh, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Elohim, supaya dengan satu pembalasan aku membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini. Ayat 29, kemudian Simson merangkul kedua tiang yang di tengah, penyangga rumah itu, lalu bertopang pada tiang yang satu dengan tangan kanannya, dan pada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Dan Simson berseru, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah dia sekuat-kuatnya, sehingga robohlah gedung itu dan menimpa para pemimpin kota itu, serta semua orang yang ada di dalamnya. Dan yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Amin. Luar biasa. Tuhan masih mengasihi Simson. Dia menjadi buta. Saudara, nggak bisa lihat lagi. Ingat ya. Kemarin pun diingatkan di kaum muda. Ditinggalkan Tuhan. Saul ditinggalkan Tuhan, tidak punya kekuatan apa-apa. Goliat yang ngalahkan bukan Saul, tapi Daud. Orang yang disertai Tuhan, sebesar apapun masalahnya, Tuhan menyertai. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Lihat ini. Dia dituntun. Dia masuk di gedung yang segitu besar. Dengan ada orang kira-kira 3.000 pria dan wanita di atas atap menonton. Dia menjadi tontonan. Dianggap lucu. Ingat ya. Kalau kita tidak benar-benar sadar, cepat-cepat memperbaiki diri, kejahatan kita itu dianggap lucu. Kelemahan kita itu dianggap dagelan. Saudara, dianggap kita seperti lawak. Ingat, dia berdoa kepada Tuhan. Kali ini benar-benar dia mohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku. Buatlah aku kuat sekali ini saja, supaya aku boleh membalaskan kepada orang Filistin ganti kedua mataku. Saudara, kira-kira Tuhan dengar gak?
Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia bilang lagi sekali, biarlah kiranya aku mati bersama orang Filistin ini. Saudara, kalau kita tidak mendapat kekuatan dari Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Simson mohon, minta belas kasihan Tuhan dengan segala tipu daya kita. Ya, dengan segala kejahatan kita. Kita masih bisa mohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kita kekuatan kok. Jangan tipu-tipu terus, saudara. Jangan melakukan kejahatan terus. Datang waktunya kita tidak bisa minta ampun, datang waktunya kita tidak bisa meminta kekuatan, malah kita binasa. Ayat itu mengatakan Simson narik kedua tiang itu. Dan benar Tuhan memberikan dia kekuatan. Siapa yang kuat? Ayo coba saudara tarik tiang itu yang ada di gereja ini. Tidak akan kuat. Itu slope-nya itu luar biasa. Papa mendirikan ini luar biasa bangunannya. Dasarnya aja ya tumpukannya besi beton yang besar-besar dan itu berapa kali tumpuk. Saudara, kita harus seperti itu. Kita punya dasar yang kuat, fondasi yang kuat. Mendirikan satu kehidupan yang kuat. Jangan sampai kita gampang digoyahkan hanya, yaitu kemarin sore itu diingatkan, ya iblis itu tidak datang. Memang kadang-kadang nyambung ya khotbahnya Sabtu itu. Iblis itu tidak datang dengan menakutkan, tapi iblis datang dengan perempuan cantik, laki ganteng. Ya, saudara, dia yang akan menjadi pengganggu dan membuat kita jatuh. Simson tidak tahan, memang Simson mengasihi Delilah. Tapi itu yang diperalat oleh orang-orang supaya Delilah minta tahu apa sih kekuatannya. Dari mana sih kekuatan itu datang? Saudara, jangan sampai kita ketipu hidup dalam dunia ini. Jangan sampai kita menjadi Delilah yang menghancurkan kehidupan pribadi orang. Ditipu orang itu sakit, saudara. Orang bisa hancur karena penipu. Tapi mari kita belajar untuk kita jadi penipu seperti Delilah. Kalau kamu sayang aku, if you love me ya katanya. Kalau kamu sayang aku, ayo bilang apa sih supaya kamu lemah. Seharusnya Simson menjawab, kalau kamu sayang aku jangan tanya. Kok nanya? Kamu gak mau punya pria yang gagah perkasa atau mau pria yang gitu ya. Saudara, ayo kita melihat contoh ini, biarlah kita sadar kita tidak menjadi Delilah yang menipu orang lain dan menghancurkan kehidupan orang lain. Sok cinta, sok sayang, sok perhatian, sok mengasihi. Tapi di balik semua itu ada akal-akalan. Tipu-tipu. Saudara, ayo jangan jadi Delilah. Tapi kita mau
menjadi orang-orang yang mengasihi. Kata firman Tuhan, hendaklah kata-katamu tuh membangun. Delila tuh seolah-olah menunjukkan, aku pengen tahu. Kalau kamu sayang aku, tunjukkan. Penipu itu mulutnya manis, tapi di balik semua itu pahit dan membinasakan. Ayo belajar, jangan jadi penipu. Saudara, jangan jadi Delila. Simpson yang kuat bisa hancur loh. Jangan salah. Ya, Simpson yang begitu tegar bisa remek. Ini loh, lihat. Kita belajar kuatnya Simpson. Kita belajar jadi orang kuat, jangan jadi orang yang lemah. Gampang dibujuk dan dirayu oleh Delila yang ada di sekeliling kita. Saya ngeri, saya sudah tidak akan menanggapi orang-orang yang menjadi Delila ini. Saudara, bisa kehilangan kekuatan loh. Tuhan memberi kita kekuatan. Kenapa? Terus kita remek, kita hancur, berantakan. Kenapa? Kita telah ditipu oleh Delila. Kalau kamu sayang aku, ayo kita kumpul terus. Saudara, mengerikan. Jangan sampai kita mati sia-sia. Ayat yang terakhir mengatakan, yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak. Kenapa? Ada kekuatan. Ada kekuatan, dan yang matinya itu lebih banyak daripada pada waktu dia hidup. Kenapa? Ada kekuatan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kekuatan itulah yang membuat kita ini bisa berbuat lebih. Katanya bersama Yesus lakukan perkara besar. Ayo, lakukan perkara besar. Jangan perkara tipu-tipu. Lakukan perkara besar. Jangan jadi Delila. Sok manis. Kalau kamu sayang aku. Ya saudara. Semua orang disayang. Disayang Tuhan. Tapi marilah kita bisa memperbaiki semua itu. Ayo kita belajar. Hidup ini harus diperbaiki terus. Hidup ini belajar terus. Supaya kita bisa makin baik, makin pinter. Katanya kalau masuk dalam lubang yang sama kedua kalinya itu adalah bodoh. Keledai aja enggak mau. Tapi kadang-kadang kita masuk dalam lubang yang sama. Kita yang suka ditipu orang. Kita yang suka menurut kemauan orang. Bukan kemauan Tuhan. Itu yang membuat kita celaka. Lihat itu Simpson. Mati beneran dia, kelemahannya, kekuatannya sudah hilang. Dia jadi lemah. Tapi dia masih bisa memohon. Satu kali ini lagi Tuhan. Ingatlah kepada sekali ini. Aku minta kuat sekali ini saja. Supaya aku bisa membalas kepada orang-orang Filistin itu karena kedua mataku. Saudara, ayo kita tidak boleh dibutakan oleh dunia ini. Uang banyak, siapa yang tidak mau? Semua orang mau. Tapi jangan sampai kena tipu seperti Simpson. Ayo, kita belajar mengasihi Tuhan lebih, supaya hidup ini benar-benar berarti bagaimana. Hidup ini jalan terus, saudara. Nggak nunggu si A si B, tapi hidup ini berjalan terus, berlangsung terus. Belajar menjadi orang yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, belajar untuk bisa menjadi lebih baik.
Karena apa tadi di bagian yang pertama kita diajar, ya, kita ditegur, kita diperbaiki, kita dididik supaya kita menjadi lebih baik. Enggak sampai hancur berantakan. Ya, kita enggak akan bisa seperti Simson minta kekuatan Tuhan lagi. Supaya bisa membunuh lebih banyak. Saudara, ayo belajar. Kedua, kita akan melihat iman Abraham. Abraham ini orang yang luar biasa. Ya, dia luar biasa. Cintanya ke Tuhan itu utuh. Cintanya ke Tuhan itu dahsyat. Tidak setengah-setengah. Lihat, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Dan Yahweh berfirman kepada Abram, keluarlah kamu dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah ayahmu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur, dan jadilah berkat. Dan biarlah aku memberkati mereka yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Amin. Baca baik-baik satu persatu. Keluarlah dari negerimu, satu. Keluarlah dari sanak saudaramu, dua. Tiga, keluar dari rumah ayahmu, ke negeri yang aku tunjukkan kepadamu. Tapi gak dikasih alamatnya. Pokoknya nanti tak tunjukkan kemana kamu harus pergi. Tak kasih tahu. Ini loh. Punya tak kita iman seperti ini? Jangan iman karena janji, tapi iman karena suara Tuhan. Ya, saudara. Ayat ini mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau jadi bangsa yang besar, diberkati, dibuat masyhur namanya. Dan apa pesannya? Jadilah berkat. Kalau kita diberkati, kita hanya mengenyangkan diri sendiri, memuaskan diri sendiri, kita tidak menjadi berkat. Janji Tuhan ada lagi tambahannya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Tapi ingat, aku akan mengutuk orang yang menista engkau. Luar biasa. Jadi jangan takut. Ya, kita dikutuk, kita dimaki, kita dinista, kita dicela, kita difitnah. Jangan takut. Ini loh janji Tuhan untuk kita juga. Kalau kita mau nurut perintah Tuhan. Gak usah nanya, Tuhan suruh saya kemana? Tuhan kok enggak berkati saya? Kok Tuhan berkati orang lain, itu yang jahat itu. Kok Tuhan tidak memberkati saya? Ayat itu mengatakan, dan mengutuk orang yang menista engkau. Dan di dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Bisakah? Karena kita, orang lain diberkati. Bisa enggak kita memberkati orang banyak juga? Karena firman Tuhan bilang, kamu jadi bangsa yang besar, dan aku memberkati engkau, dan namamu masyhur. Firman Tuhan bilang apa? Jadilah berkat. Tuhan bilang, bukan Tuhan bilang jadilah kaya, kaya-kayaan. Ya, enggak kaya beneran tapi kaya-kayaan. Terus itu pun sombong. Firman Tuhan, namamu masyhur. Engkau tak berkati, engkau jadi bangsa yang besar. Jadilah berkat, kata firman Tuhan.
Aku memberkati engkau. Aku memberkati mereka yang memberkati engkau. Perhatikan. Ya, yang ngutuk kita ya kena kutuk sendiri. Yang memfitnah kita ya kena fitnah sendiri. Makanya kan saya bilang kalau kita tidak layak terima fitnahan, kutukan, makian orang, itu akan balik. Oleh sebab itu daripada semua itu harus kita terima, lebih baik kita memberkati orang. Kalau enggak layak terima dia, baliknya ke kita berkatnya. Kan lebih enak gitu. Daripada, ya kan? Daripada kita balik dapat fitnahan, kita balik dapat makian. Saudara, ayo turutlah kehendak Tuhan. Disuruh Tuhan pergi yang alamatnya enggak tahu. Kita harus nurut apa yang Tuhan tuntun. Jangan dengar suara orang. Kecewanya banyak. Ya, kecewanya banyak. Nanti ya. Ya memangnya nantinya panjang. Terus saya diginikan, mati orangnya. Loh, gawat. Saudara, belajar untuk mengasihi orang dengan kasih Kristus. Belajar untuk bisa memberkati, karena Tuhan sudah memberkati kita. Keadaan kita bagaimanapun juga, kita harus belajar memberkati orang yang memberkati engkau. Tuhan akan memberkati orang yang memberkati kita. Mengutuk orang yang menista kita. Perhatikan, kita ada di tangan Tuhan. Kita dipelihara, kita dijagain oleh Tuhan. Kita harus jadi berkat, kata firman Tuhan. Jadilah berkat. Ayo, sudah ditunjukkan oleh Abraham. Sudah diberi oleh Abraham contoh yang baik. Ya, jangan sampai kita tidak diberkati malah kita ikut dalam kebinasaan orang tersebut. Hati-hatilah. Ya, hati-hatilah. Bersyukurlah buat anugerah Tuhan yang menyertai kita dari hari ke hari. Kalau sandar orang, saudara, hidup kita ini mandek. Malah mengalami kecelakaan, kebinasaan, kecewa. Tapi harap Tuhan. Ini loh penolong kita. Abraham tidak harap siapa-siapa, tidak harap saudaranya, tidak harap keluarganya, malah Lot melok sama Abraham. Saudara, ayo kita belajar. Belajar mempunyai iman seperti Abraham. Belajar mempunyai kekuatan Simson. Ya dia salah, dia melakukan kesalahan, tapi Tuhan masih memberi kemurahan untuk memberi dia kekuatan lagi. Sekali saja, terus mati. Ya, Abraham mendapat dan mempunyai iman yang kuat untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Oh, dikasih tunjuk, keluar dari sanak saudaramu, keluargamu, rumah bapakmu, ya, negerimu, keluar. Tapi enggak ditunjuki alamatnya. Kalau kita sudah ngomel kan, terus kita gak usah, gak ro alamatnya ya kok. Iya kan? Saudara, kita gampang mutung. Apa ya mutung? Bukan lutung tapi mutung. Gampang berhenti, kecewa. Stop. Sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Ya. Indonesia merdeka. Belajar dari mereka yang berjuang. Lihat perjuangannya sampai bisa merebut Indonesia menjadi negara seperti ini. Dipelihara. Jangan dihancur leburkan. Ya. Terakhir kita akan melihat inspirasi Daniel. Daniel 1 ayat 8. Daniel 1 ayat 8.
Dan Daniel berketetapan dalam hatinya bahwa dia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja atau dengan anggur minuman raja. Dan dia meminta kepada kepala sida-sida istana supaya dia jangan menajiskan dirinya. Amin. Luar biasa. Inspirasinya bagus. Aku tidak akan menajiskan diriku dengan santapan raja, minuman anggurnya. Hati-hati ya. Kalau kita punya inspirasi yang bagus, kenapa? Kenapa harus inspirasi yang jelek? Ya, saudara. Daniel berketetapan dalam hatinya, dia tidak akan menajiskan dirinya dengan santapan raja. Tidak usah merasa hidup ini akan lebih enak di tahun-tahun yang akan datang. Hidup ini akan lebih cemerlang. Jadilah seperti Daniel aja. Punyalah ketetapan dalam hatimu. Aku tidak akan menajiskan diriku dengan apapun ini. Makanan, mau minuman, anggur, minuman raja itu pasti enak ya. Pasti yang mahal, yang simpanannya sudah lama. Ada teman yang pulang dari Amerika, 2 pasang orang turun dari pesawat, pergi ke sebuah rumah makan, bawa 6 botol anggur yang mahal, yang sudah lama. Saudara, nggak malah bagus, malah tidur enggak, bangun enggak sampai hari ini. Kira-kira 8 tahun, mungkin lebih. Saudara, ayo belajar. Jangan mabuk-mabukan. Orang di luar sana mabuk aja ditangkepi. Orang mabuk aja ditangkepi, saudara. Kok kita masih mau melakukan itu? Jangan kita dinajiskan oleh semua itu. Jangan kita dikotori oleh semua itu. Ayat ini yang paling saya suka. Daniel mengatakan apa? Supaya dia jangan menajiskan dirinya. Ya. Supaya kita jangan menajiskan diri kita dengan keadaan dunia ini. Punyalah ketetapan dalam hatimu untuk tidak akan menajiskan dirimu dengan makanan raja, dengan air anggurnya yang mahal itu. Saudara, yang akan membinasakan kita. Ayo belajar, apa sih yang Tuhan buat dalam hidup ini. Belajar terus, sekolah terus, mengerti terus, dididik terus, ya. Ayo, selama kita masih bernafas, kita berhenti belajar kalau kita sudah berada di dalam peti yang tidak bisa bernafas itu. Kita udah nggak bisa napas. Ada teman yang sudah kecewa sekali dengan anaknya. Dia mengatakan pada saya, Ruth, aku enterno untuk membeli peti. Aku enterno untuk membuka makam papa mamaku. Dan aku mau ditanam di atasnya. Saya bilang, lapo sih? Dia bilang, wes lah. Toh aku nanti kalau pulang aku sudah tidak tahu apa-apa. Pendeta ini ya pengacara, pendeta ini ya sembarang kalir deh saudara ya. Kemudian saya bilang, wes lah. Sudah dinotariskan untuk cucumu aja deh kalau anakmu enggak bisa dibanggakan. Iya.
Udah beres kemarin hari apa itu saya mengantar. Itu mendadak saudara mintanya Kemisnya kalau nggak salah saya perginya Jumat. Saya bilang jam berapa? 8:30. Waduh. Ya wis. Terus paginya dia telepon. Jam 7 itu dia telepon. Ruth, aku tadi janji jam berapa ya? 8:30. Oh iya, sorry ya, aku lupa. Ini loh saudara, orang kalau terlalu banyak susah, itu lupa. Bisa jadi pikun. Terus saya bilang, terus bisa tak? Iya. Saudara, kita pergi kantornya Kembang Kuning. Dia ngomong sama mbaknya. Saya diam. Mbaknya bilang, Bu, buat apa sih? Ibu masih seger gini. Usianya sudah 73. Kemudian, ibu masih seger, masih cantik. Kenapa? Saya bilang sama mbaknya dari samping, biarin dia ngomong, jangan ditahan, kasihan. Kalau telepon tuh berjam-jam sama. Ngomongnya tuh macam-macam. Saudara, dia pergi ke sana itu untuk apa? Mau minta dimasuknya di atasnya papa mamanya. Ya pasti Kembang Kuning bilang bisa. Daripada disesel di pinggir-pinggirnya. Saya ngomong jujur kemarin, Mbak, iku ngopo Mbak dideselno ae. Ya yang dideselno itu enggak bisa dibangun. Ya, yang dideselno ya gitu aja. Saya bilang, wow, kok seperti itu ya? Saudara, terus kemudian saya berkata kepadanya, ayolah dekat Tuhan naik supaya kamu tidak gampang kecewa. Uangmu banyak, kekayaanmu banyak, terus enggak itu mau tak tinggalkan semua. Loh ya iyalah, nek kamu mati pasti ditinggalkan. Terus sekarang apa yang kamu nikmati kalau kamu seperti ini? Saudara, dia mengatakan, wes larut, kamu yang tahu. Kamu yang paling tahu, nanti kalau sampai aku ndak ada, tolong atur no aku. Saudara, memang usia kita beda, 5 tahun. Disian siapa kan ya ndak tahu. Iya kan? Belajarlah punya ketetapan yang benar seperti Daniel. Pokoknya yang penting kita jangan menajiskan diri kita dengan makanan atau minuman yang bisa menyesatkan diri. Ayo belajar dekat dengan Tuhan. Supaya hidup ini benar-benar bisa memberkati banyak orang. Kata ayat itu jadi berkat. Inspirasi Daniel ini harus menginspirasi kita. Keputusan yang tegas yang harus kita buat. Jangan main-main dengan semua keadaan dunia ini. Ya, dari awal kita diingatkan, jangan tipu-tipu seperti Delila. Ayo belajar mengasihi Tuhan. 2 Timotius 1 ayat yang 7 kita berdiri bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Elohim tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Amin. Elohim tidak memberikan roh ketakutan dalam hidup ini, melainkan diberi kuasa, kasih dan pengendalian diri. Ada kuasa, ada kasih dan pengendalian diri untuk kita. Saudara, ayo ya. Ada kuasa Tuhan dalam diri kita, ada kasih Tuhan dalam diri kita, ada pengendalian diri untuk tidak gampang marah. Kemarin saya melihat anak ini ya, anak yang menyanyi, ada ojo dibanding-banding ke. Biasanya anak kecil itu kan lost control, tapi anak ini bisa mengontrol dirinya. Dia tidak joget-joget seperti yang biasa dia lakukan di kampungnya.
ya kan? Tapi dia tetap tenang, dia menyanyi dengan baik. Itu pengendalian diri. Kadang-kadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Ayo belajar. Belajar dan belajar mengendalikan diri. Belajar supaya kita ada kuasa Tuhan. Belajar supaya kita ada kasih. Belajar supaya kita punya pengendalian diri. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu ini. Hidupkah kau benar bagi nyanyian ini yang kami nyanyikan, biarlah menjadi suatu tekad bagi kami ya Bapa. Karena seringkali kami anak-anak-Mu, kami lebih ingin
akan kesukaan dunia. Kami lebih ingin menuruti hawa nafsu kami. Kami terpana oleh segala keindahan dan kecemerlangan dunia ini ya Bapa. Sehingga kekuatan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami menjadi hilang dan musnah. Karena mata kami dibutakan oleh segala kesenangan di dunia ini ya Bapa. Tapi biarlah firman-Mu pada pagi hari ini kembali mengingatkan kami untuk mengajar kami, menegur kami, memperbaiki setiap segi hidup kami, mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu, agar kami dikuatkan lagi, mempunyai kekuatan iman seperti iman Abraham, mempunyai suatu tekad seperti Daniel. Kami mau disiapkan untuk semua pekerjaan yang baik yang Tuhan telah mempersiapkan untuk kami. Berikanlah kembali kepada kami ya Bapa suatu roh yang bukan takut, tapi kuasa, suatu roh yang memiliki kasih dan pengendalian diri. Sehingga kekuatan dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami tetap melekat kepada kami sampai Tuhan panggil kami pulang ke sorga kepada Bapa di sorga. Terima kasih ya Bapa, kami bawa hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan yang mau pakai setiap kehidupan dan pelayanan hamba-Mu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan masuk dalam doa berkat. Saya minta saudara kami Wat dan Hilda yang akan kembali ke Australia tanggal 23, kalian maju ke depan dan kita semua akan mengulurkan tangan kita ke depan dan kita berdoa untuk kalian berdoa. Maju ke depan sini dong. Menghadapnya ke jemaat dong. Pagi ini Tuhan, kami akan berdoa untuk kedua saudara kami, Saudara Wat dan Hilda, yang hari Selasa akan kembali ke Australia. Tuhan, Engkau akan menjagai mereka, melindungi dalam perjalanan kembali, dan mereka berada di sana. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan mengembalikan dengan kesehatan yang sempurna. Untuk kami boleh bersama-sama terikat dalam satu hati dan terikat dalam kesehatan yang sempurna untuk kami boleh menjadi kuat kembali. Tuhan sudah menolong Simpson, Tuhan akan menolong Wat dengan kesehatannya untuk dapat memuliakan Tuhan, menjadi orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, perjalanan ini disertai dan diberkati oleh Tuhan, berkat dari sorga, berkat dari bumi, menyertai mereka berdua. Tiba saatnya kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menyertai kami pribadi, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, dimanapun kami berada, beserta dengan anugerah dan kasih setia Tuhan, mengikut serta mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Semua apa yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil, dan tangan-tangan yang memberikan persembahan diberkati kembali dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih buat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yang mengalami kelemahan Tuhan kuatkan, kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit Tuhan jamah dan memberikan kesembuhan. Kami yang mengalami Tuhan masalah, Tuhan punya pintu-pintu kemenangan untuk kami boleh memuliakan Engkau terus. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan kami, Presiden, Wakil, dan para menterinya. Tuhan akan memberkati, berkati dengan hikmat akal budi yang dari Tuhan. Campur tangan Tuhan menyertai mereka semua. Pulangkan kami dengan damai sejahtera dari Tuhan, agar kami boleh menyaksikan kepada keluarga kami, kawan-kawan kami, Tuhan itu dahsyat. Kami ingin belajar terus, kami ingin belajar menjadi kuat,
kami ingin mempunyai iman seperti Abraham. Tuhan, kami ingin mempunyai inspirasi dan menginspirasi orang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami yakin Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.